Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah telah selesai pembacaan Burdah Madih dari Syekh Muhammad Al-Busiri, yang mana insya Allah kita akan mendapat barokah dari beliau. Amin ya rabbal. Walaupun saya datangnya telat ya, tapi insya Allah dapat juga berkah antum-antum ini. Karena tidak mungkin berkumpul 40 orang kecuali di situ ada doa yang mustajab. Amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah kita masuk pembahasan fikih. Ya. Baru kemarin jelaskan tentang taklim, sekarang langsung dikasih taklim, masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Ila an qal al-thalis qiyamu 'alal qadir. Salah. Qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Saya ulang satu lagi ya, takbiratul ihram. Yang kedua asani takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ini membahas tentang apa? Tentang arkanus shalah. Rukun-rukunnya salat. Ya. Al-awwal an-niyah. Kemudian dilanjutkan apa? Asani takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Pembacaan Allahu Akbar. Ya. Lebih mengangkat tangan tuh hukumnya apa? Nanti disebutkan di fasal selanjutnya. Ya, ada fasal setelah ini menjelaskan tentang sunnah mengangkat tangan ketika waktu apa aja. Ini sumiyat takbiratul ihram li'annaha sababun fi tahrimi ma kana halalan qablaha. Maksudnya apa? Kenapa sih dikasih nama takbiratul ihram? Ya, dikasih nama takbiratul ihram itu kenapa? Karena sebab takbir itu diharamkan apa-apa yang sebelumnya hukumnya halal. Contohnya seperti apa? Kal akli, seperti makan. Makan hukumnya apa? Mubah. Makan hukumnya mubah. Wajib beb. Ya, kalau dia tidak makan berhari-hari, sakit, wajib makan. Karena menyakiti diri sendiri hukumnya dosa. Tetapi bisa jadi sesuatu yang mubah jadi bukan jadi sunnah, jadi pahala. Ketika apa? Ketika apa? Disebutkan dalam Zubat ini. Dalam kitab Zubat disebutkan. Wa min huma yubahu bistiwa'i. Ada yang hafal? Wa min huma yubahu bistiwa'i. Setelahnya Zubat, ada yang hafal Zubat? Kalau orang Tarim, orang Hadramut, ya, Zubat gobla Zuat. Hafal Zubat sebelum Zuat. Ini orang-orang Hadramut, orang-orang alim, ya, orang-orang yang ahli fikih, orang-orang yang ahli fikih. Zubat gobla Zuat. Hafal Zubat dulu, 1030 bait. Baru Zuat. Kalau sekarang Zuat dulu, tidak ngapal Zubat sudah, sudah ribet Zuat. Ya. Dan ada sesuatu hal yang mubah. Apa yang maksudnya mubah ini? Ma yubahu bistiwa'i, yang tidak ada pahalanya di dalamnya dan tidak ada dosa di dalamnya. Seperti apa? Kita makan. Seperti apa? Kita jalan.
Ya. Apalagi? Sudah sama semua, hal mubah. Tetapi dilanjutkan oleh Ibnu Ruslan, lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu maqad nawa. Jika dia makan, tetapi dia niat apa? Untuk beribadah kepada Allah. Li taatillah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini dapat apa? Dapat pahala. Makannya dapat pahala, minumnya dapat pahala, berangkatnya dia ke majelis dapat pahala. Makanya itu disebutkan dalam Quran apa? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama? Allah tanya ini, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu, apakah sama? Tidak sama. Karena kenapa? Orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki pengetahuan, dia derajatnya lebih di atas. Karena kenapa? Setiap yang dia kerjakan pahala. Setiap yang dia lakukan pahala. Ya. Dia makan, dia niat, ya Allah saya makan ini untuk menafkahi keluarga, untuk mencari nafkah buat keluarga. Ya Allah saya makan ini, ya Allah saya minum ini untuk berangkat ke majelis agar nanti ketika majelis dah haus. Ya Allah saya mandi ini dan untuk datang ke majelis agar wangi, tidak mengganggu yang lain. Ada isinya pahala. Makanya sampai ulama muallif mengarang Habib kitab An-Niyat namanya. Maaf lupa nama pengarangnya. Nama kitabnya An-Niyat. Itu tebel. Bahas tentang niat dari bangun tidur sampai tidurlah lagi. Ketika jalan niatnya gimana? Ya Allah, saya jalan kaki ini niat jalan untuk mencari nafkah buat keluarga, dapat pahala. Ya Allah, saya jalan ini niat kerja agar tidak dihina manusia ketika saya minta-minta, dapat pahala. Sekarang digampangkan oleh Habib Salim Asy-Syadzili. Beliau menjelaskan apa? Sudah, kalau memang ribet mengatur niat, niatkan seperti niat-niat orang soleh terdahulu. Nawaina kama nawa aslafuna soleh. Nawaitu kama nawa aslafuna soleh. Seperti itu. Sudah dari rumah, nawaina kama nawa aslafuna soleh. Bismillah. Seperti itu niat aslafuna soleh ketika ingin kerja, ketika ingin keluar rumah. Ada dapat pahala semua. Ya, dapat pahala semua. Ini yang membedakan orang alim sama orang biasa. Ya. Selanjutnya, li'annaha sababun fi tahrimi ma kana halalan qablaha. Karena sebab takbiratul ihram menjadi haram hal-hal yang sebelumnya halal. Contohnya apa? Makan. Sebelum sholat mau makan boleh. Sebelum sholat mau nyemil boleh. Tetapi ketika sudah masuk takbiratul ihram maka haram. Ya, jangan takbiratul ihram di tangannya bawa soto. Allahu Akbar. Bawa gorengan dia. Lumayan nih Beb, imamnya lama nih Beb buat cemil-cemilan. Ya, subhanallah, imamnya enak suaranya. Jadi lama salatnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Waduh, lama ini imam ini pasti ini. Pasti lama imam ini. Sambil bawa air buat minum, biar enggak haus. Hadza membatalkan salat dan haram hukumnya. Ya. Yang haram apanya? Minumannya haram. Air putih jadi khamr. Lah.
Bukan, karena membatalkan sholat. Kemudian, ini yang paling banyak kesalahan ketika sholat. Ya, ini kalau fikih ini, tidak enak kalau tanpa meragakan. Ya, kalau tanpa meragakan ini kurang enak. Taruh mana ini? Taruh sini aja. Orang takbiratul ihram zaman sekarang kebanyakan begini, saya contohkan. Takbiratul ihram kebanyakan salah. Dia Allahu Akbar. Setelah kepalanya ngangkat, kepalanya tuh turun. Ya. Banyak enggak? Kadang-kadang ada lagi Allahu Akbar. Ada aja. Ya. Allahu Akbar. Ada bisa membatalkan sholat. Karena kenapa, Beb? Karena melebihi 3 gerakan. Ya, ini salah satu penyampaian Ustaz Hasanuddin. Salah satu murid dari Mekah. Ketika Allahu Akbar, kepalanya jangan langsung nunduk. Karena kenapa? Ini 1, ini 2. Ketika sudah gini 3. Inda Syafi'i hadza yubtilus shalah. Bagi madhab Syafi'i ini membatalkan sholat. Lain lagi dengan madhab yang lain. Disebutkan dalam kitab Rahmatul Ummah. Rahmatul Ummah di situ disebutkan anil arba'il madahib. Dari 4 madhab. Indal Maliki labas. Yang penting indah Hanafi. Insya Allah indah Hanafi. Ketika Hanafi itu tidak ada masalah. Yang penting masih dilihat orang itu dalam makna sholat. Mau dia gerak gimana pun, ketika orang lain melihat dia, dianggap sholat. Ada labas, tidak ada masalah. Tetapi indah Syafi'i yubtilu sholah. Bagi Imam Syafi'i yubtilu sholah. Jadi gimana caranya? Allahu Akbar. Ya, baru diturunkan pandangannya. Jangan bareng Allahu Akbar. Ada bisa membatalkan sholat. Ya. Tetapi ingat ini, orang yang nggak bijak, yang bukan disebut dengan orang bijak itu apa? Orang yang menyalahkan seseorang tanpa ada ilmu. Subhanallah, dia tiba-tiba nyalahkan orang. Kamu batal sholatnya. Pian salah itu sholat, batal, gerak 3 kali. Padahal dia penganut madhab lain. Ini bukan orang bijak. Siapa itu orang bijak? Yaitu orang yang banyak ilmunya sehingga tidak menyalahkan orang. Ketika ada orang yang berbuat seperti ini, dia tahu, di sisi lain itu ada di dalam madhab lain. Atau di sisi lain itu ada hukum yang lain. Ya. Paham insyaallah. Ini yang kebanyakan orang salah di situ. Kebanyakan orang batal di situ. Apalagi yang sampai muter tangannya. Allahu Akbar. Ada mungkin orang hadir ya? Tidak ada. Insyaallah tidak ada ya? Insyaallah tidak ada. Wahakadha seperti itu. Ya, makanya itu harus apa sih? Harus belajar sebelum mengamalkan. Takutnya ketika kita sholat itu salah. Ya. Nanti itu dibahas tentang muftihatus sholah insyaallah ya sama guru insyaallah. Kemudian al-qiyamu alal gadir, berdiri bagi yang ini ada syarat-syaratnya ya. Ini dikutip dalam kitab, ada syarat-syarat takbiratul ihram. Syurutut takbiratul ihram isruna, ada 20. Tidak pernah dengar nih ya. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 20. Banyak sekali. Makanya itu, sah apa enggak sih sholat kita selama ini? Benar atau enggak sih sholat kita selama ini? Ada dibahas dalam kitab. Makanya perlunya belajar. Disebutkan dalam kitab Jama'a ba'duhum, ulama
mengumpulkan dari 20 tersebut menjadi syair. Syurutul takbiratul ihram sama uka antagun wa bil arabi taqdimuka Allah awalan. Kita singkat. Syarat-syarat yang pertama, ketika kita takbiratul ihram, syarat-syaratnya apa yang pertama? An yusmi'a nafsahu, harus mendengarkan dirinya sendiri. Kupingnya, telinga dia harus mendengarkan apa yang diucapkan. Semua huruf. Makanya apa? Kalimatnya apa? Ya, dengarkan. Nafsahu, dirinya. Allahu Akbar. Sekiranya dengar sendiri. Dicoba sekiranya dengar sendiri. Jangan sampai tidak ada suaranya. Allahu Akbar. Dengar. Jangan sampai cuma keluarkan abab aja. Keluarkan apa abab ini? Apa bahasa sini abab ini? Hah? Napas aja. Napas ya. Jangan cuma napas aja, cuma Allah. Tidak ada suara, tidak ada suaranya. Harus jelas. Kemudian apa? Antakuna halatal qiyam fil fardhi. Ketika takbiratul ihram, dia apa? Fi halatil qiyam, dalam keadaan berdiri. Ya, jangan sampai mencong-mencong begini. Ketika takbir mencong-mencong. Ya, kayak bukan laki ya, kayak bebinian. Lemah, lemas. Laki tegap, gagah. Benar takbirnya ya. Kemudian apa? Antakuna bil arabiyah. Harus dengan Arabiyah. Harus dengan berbahasa Arab. Allahu Akbar. Jangan sampai Allah Maha Besar. Ya. Jangan sampai seperti itu. Subhanallah, ada ajaran baru, Beb. Ketika sholat pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu pukul aja kepalanya sudah nggak apa-apa ya. Sholat. Kama ra'aitumuni usolli, seperti mana kalian melihat aku sholat. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, bahasa Arab. Sampai Rasulullah ini bangga dengan bahasa Arab. Beliau mengatakan apa? Uhibbul Arab litalan. Aku cinta Arab, cinta bahasa Arab karena tiga. Karena kenapa? Li'anni Arabi. Karena kata Rasulullah, saya orang Arab. Wa lughatul Quran Arabi. Dan bahasa Al-Quran Arabi, bahasa Arab. Wa lughatul ahlul jannah Arabi. Dan bahasanya ahlul surga itu bahasa Arab. Ya. Zaman sekarang sudah dimasukin sama pemikiran, mindset. Bagus, mindsetnya bagus. Bahasa Inggris tidak ada masalah, bagus, dibutuhkan. Ya, ini mati semua ini. Ini baterainya belum digantinya, belum diganti guru. Oh sudah. Ya, mindsetnya sudah dirubah. Subhanallah, les bahasa Inggris di mana-mana. Ada kumon, ada apa lagi? Bermacam-macam nama untuk les, untuk belajar bahasa Inggris. Tetapi untuk belajar bahasa Arab, kecuali di pondok. Ya, kecuali di pondok. Salah satunya dalwah. Pondok lughah, pondok bahasa yang bagus bahasa Arabnya. Ya, ini Masya Allah. Lebih berarti nanti kita kalau mati tidak tahu bahasa Arab tidak masuk surga. Anda, ya beda lagi itu urusannya. Nanti ketika meninggal bisa bahasa Arab sendiri nanti ketika sudah sampai surga. Atau nanti di surga bisa les sama Habib Ahmad atau sama Habib Hasan ya.
sudah punya tempat di surga beliau-beliau. Habib Hamzah juga kan? Habib ya. Wahakadha. Ini yang diperlukan belajar. Bayangkan, ini cuma baru tiga syarat yang menjelaskan takbiratul ihram. Ya. Loh Beb, kenapa kok diulang Beb? Kan harusnya sekarang qiyam alal ghadir. Karena kalau saya bahas qiyam alal ghadir, berdiri bagi yang mampu, itu ada segini. Ada mana? Pembahasannya. Ini tidak ada pegangan lagi gitu ya. Pembahasannya 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman jelaskan tentang qiyam alal ghadir. Berdiri bagi yang mampu. Bisa-bisa selesai subuh, Guru. Ya. Bebin. Jadi kita ambil sedikit aja. Ya, kita ambil sedikit. Ini sama, ini sarahnya Safinatun Najah. Ini Nailur Roja. Ini Ghayatul Munah. Kitab Ghayatul Munah. Sama-sama sarah dari Safinatun Najah. Ini ada 300 halaman, ini ada 724 halaman. Ghayatul Munah. Ya, jadi detail. Ini aja baru takbiratul ihram. Sudah setengah jam mungkin ini sudah. Ya. Kemudian lanjutnya. Syarat yang keempat dalam takbiratul ihram. Apa? At-tartibu fiha. Tertib dalam membaca takbir. Setelah Allah ya akbar. Jangan akbar Allah. Jangan dibalik. Atau Allahu lama akbar. Kadang-kadang ada orang-orang yang gabut. Orang tidak ada kerjaan. Ketika takbir akbarullah. Tidak ada kerjaan. Tidak sah takbirnya ya. Tidak sah takbirnya. Ada disebutkan dalam kitab. Kemudian an-nutqu bilafdil jalalah, harus menyebutkan lafzul jalalah, yaitu Allah. Allahu akbar. Lebih kan nama Allah banyak, ada 99. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apakah boleh Ar-Rahmanul Akbar? Boleh, Ben? Boleh, Guru. Kada boleh kata guru lah. Jar guru kada boleh gitu. Tidak boleh. Bisa membatalkan sholat. Ya. Kemudian apa? An-nutqu bilafdil akbar, harus mengucapkan lafaz akbar. Beb, boleh diganti, Beb. Ya, sudah, jangan bikin yang baru. Jangan updateannya Islam ya segitu aja. Nggak usah dilebih-lebihin. Ya, mau diupdate Allahur Rahman, Allahur Rahim. Mau diganti takbirnya. Ada enggak benar. Kita sudah diajarin nurut aja. Jangan sok pinter. Ini subhanallah baru mondok berapa tahun sudah sok pinter. Allahur Rahman. Ditanyain, kok takbirnya begitu? Saya mondok 5 tahun. Saya mondok 10 tahun. Saya sudah belajar ini nama-nama Allah. Ada Asmaul Husnah namanya. Nama-nama Allah itu ada 99. Yang kada tahu, yang kada mondok. Ini dipegang, ya, ditampar sekali. Halal begini ya. Ya, anak yang kayak gini nih, halal kena tampar sekali ya. Sekalian. Ada baru mondok mau merubah ajaran Islam. Kata siapa nggak boleh?
Al-Akbar itu namanya Allah, Ar-Rahman itu namanya Allah, Ar-Rahim namanya Allah. Biar saya mau Allahur Rahman, Allahur Rahim, terserah saya yang sholat. Ya, kalau begitu dibawa ke dalam sungai, dibaptis, suruh pindah agamanya sudah. Kalau mau bikin ajaran baru yang nyesatkan umat, hada akhir zaman. Banyak orang yang baru-baru belajar, sudah ada titelnya, apalagi sudah ada titel luar, malah ngacau ngomongnya. Cari guru yang benar. Cari guru yang memang ada sanad belajarnya. Ada sanad belajarnya. Contohnya Habib Hasan. Beliau sanadnya ke siapa? Habib Taufik. Habib Taufik sanadnya ke siapa? Abahnya Habib Abdul Qadir. Dilanjut ke atas. Habib Ahmad juga begitu. Awal beliau Tuban. Salah satu pecah dosa Taufik kan ya, Tuban. Kemudian apa? Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Sewun. Ada runtutannya, belajarnya. Ya. Habib langsung ya. Ini langsung ada tuntutannya. Beda sama saya punya kakak ini, Habib ini. Langsung malaikat Jibril. Ini saya punya kakak, jangan macam-macam. Saya punya abang ini, Habib ini. Ya. Sudah tinggi lagi sudah. Ya, belajarlah kepada orang yang jelas belajarnya di mana. Ini ditanyain, belajar di mana? Oh, saya belajar di sini. Tidak jelas. Sanad keilmuannya tidak jelas. Sudah, cari yang lain. Masih banyak orang yang alim. Ya. Kemudian lanjut lagi syarat takbiratul ihram. Masih 20 ini, masih banyak ini. Sekarang kebanyakan kalau lanjutnya. Hah? Ini sudah jam setengah jam sudah lebih. Selesai jam 10 lah ya. Apa? Jam 11 ya. Juk ya sudah, takutnya sudah juk bahaya, bisa dilempar jeruk nanti kan. Beb, juk beb. Oh aman. Makan ilmu aja ya beb ya, mati beb, makan ilmu terus beb. Makan nasi sekali-sekali ya. Setiap hari bukan sekali-sekali ya. Setiap hari. Kemudian adamul maddil hamzah jalalah. Tidak memanjangkan hamzahnya jalalah. Kalimat jalalah itu kalimat Allah. Tidak dipanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar. Ada salah. Karena syaratnya apa? Adamul maddil hamzah. Tidak boleh memanjangkan hamzah. Allahu Akbar. Kan enak. Lebih enak didengar daripada Allahu Akbar. Ya, tambah tidak enak didengarnya. Hadza yubtilu shalah, bisa membatalkan salat. Karena kenapa? Takbiratul ihramnya enggak benar. Kemudian apa? Adamul maddil ba fil akbar. Tidak memanjangkan huruf ba dalam kalimat akbar. Contohnya gimana, Bel? Allahu Akbar. Syaratnya apa? Tidak boleh dipanjangkan. Adamul madil ba. Jangan dipanjangkan. Kalau dipanjangkan sudah didengar aneh, ya juga tidak sah takbiratul ihramnya. Ya. Kemudian apa? Adamul tasdidil ba. Tidak boleh mentasdidkan ba dalam Allahu Akbar. Contohnya gimana beb yang salah? Allahu Akbar. Ditasdid. Sudah kafnya sukun, kafnya mati, baknya tasdid. Bacanya gimana coba? Allahu Akbar.
Ya, tambah aneh lagi. Islam ini sudah cantik, sudah indah dengan kalimat-kalimat yang dibaca. Jangan dirusak dengan sesuatu yang baru. Ya, sudah Allahu Akbar enak, ini mau diganti-ganti lagi. Ya, selanjutnya al-muwalatu bainahuma, kemudian mualah di antara Allah dan Akbar. Jangan diputus. Allahu Akbar, hadza la yajuz, tidak boleh. Kemudian apa? Adamul maddil alif jalalah ziyadah ala sab'il alfat. Tidak boleh memanjangkan alif jalalah lebih dari ala sab'il alfat, dari 7 alif. Ini disebutkan dalam ta'liqnya, wa huwa ma yusawi alba'ul asyra harakah. Tidak boleh lebih dari 14 harakah. Adamul maddil alif. Ya, sudah tadi. Adamul maddil alif. Allahu Akbar. Kemudian an la yazida wawan bainahuma. Tidak boleh menambah huruf waw di antara Allah dan Akbar. Contohnya gimana, Beb? Allahu Akbar. Allah dan Akbar. Ente kira Akbar teman ente ya? Tidak boleh. Ada bisa membatalkan takbiratul ihram. Kemudian biar cepat, an la yazida wawan qablal jalalah. Tidak boleh menambah waw sebelum kalimat Allah. Ada jamaah. Ya, tidak boleh menambah huruf waw sebelum kalimat jalalah, kalimat Allah. Contohnya gimana, Beb? Wallahu Akbar. Ada jamaah sama Beb ya. Ini contohnya mau niru-niru ini, mau niru-niru jamaah, mau niru-niru sering ngomong wallah, dia ikut wallah. Wallahu Akbar. Bener ya? Bener ya? Sudah, paling benar Allahu Akbar. Terus lanjut. Muro'ah, harus memperhatikan. Yang ke-14 harus memperhatikan huruf-hurufnya. Jangan diganti hurufnya. Contohnya gimana, Beb? Allahu apa? Yang gampang. Allahu Akbar pakai qaf. Hadza bisa merusak takbiratul ihram. Sudah benar-benar pakai kaf diganti qaf. Mau tiru-tiru orang Hadramut itu kayaknya ya. Allahu Akbar. Benar ya? Kemudian anjad khulal waktu fil muwaqqat, harus masuk waktu sholat di dalam waktu sholat. Sudah adzan duhur baru sholat. Ini belum adzan duhur, dia sholat duhur. Harus dipertanyakan ini. Dia qadha subuh atau sholat duhur? Ya, bisa jadi subuhnya tidak bangun ini. Harus masuk waktu dulu baru takbiratul ihram. Loh, Beb, saya tunggu pas waktunya, Beb. Ketika adzan Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar. Imam adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya juga takbir Allahu Akbar. Pas Allahnya sama. Sah enggak, Beb? Sah enggak? Ada cerita di situ. Ada cerita dari Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, pengarang kitab Bughiyah. Ya, nanti insya Allah pertemuan lagi saya ceritakan.
Soalnya itu nyambungnya tentang bab som nanti. Cerita dari Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, pengarang kitab Bughiyah. Apa? Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughiyah. Sah Habib. Sah karena terkadang orang yang adzan itu setelah masuk waktu sholat. Tetapi alangkah indahnya jika dia menjawab adzan dulu. Mau kemana? Ya, cepet-cepetan takbir mau kemana? Mau balapan ya? Atau mau apa yang mau dikerjakan? Tunggu sebentar, selesai adzan, sholat. Ya. Kemudian yang ke-16, antaktarina bin niyah. Sudah dijelaskan mungkin minggu kemarin ya oleh guru. Niat berbarengan dengan takbir. Kan sudah dibahas niat kan ya? Mahwan niat. Apa itu niat? Coba yang ingat siapa? Apa itu niat? Apa? Udah tahu? Ah, kemarin udah dengarkan berarti ya. Dibubarkan. Sibuk makanan ya. Apa niat? Yang dijelaskan dalam kitab Safina, apa itu niat? Aduh. Sudah lupa semua sudah. Kebanyakan kalau kata orang Jawa, kalau sering lupa itu kebanyakan makan patat ayam. Ya, ayam banyak dagingnya yang dimakan bagian niat. Ya, apa? Tempatnya niat kapan? Harus taktarina bifi berbarengan dengan pekerjaan tersebut. Kalau dicontohkan dalam kitab Safinah, niat itu kapan? Ketika dia membasuhmu dalam wudhu. Kalau dalam sholat apa? Kalau dalam sholat apa? Ketika takbiratul ihram. Ketika Allah, dia dalamnya usolli. Ketika Allahu Akbar, dalam hatinya usolli. Karena mahallun niyat, karena tempatnya niat di dalam hati. Ya, harus dibarengkan syaratnya. Kemudian ta'khirut takbirul ma'mum an takbiratul imam. Takbirnya makmum ini setelah takbirnya imam. Setelah apa? Setelah selesai. Allahu Akbar. Kadang-kadang enggak. Imamnya baru Allah, makmumnya sudah Allahu Akbar. Mau balapan sama imamnya. Mau cepat-cepat. Biarkan selesai imam dulu, baru kita. Ketika kita mendahului imam, takbirnya kita tidak sah. Ya. Kemudian syarat yang ke-18, an yakuna mustaqbilal kiblah, harus menghadap kiblah. Subhanallah, kiblat mana? Kiblatnya sana. Dia takbir ngadep sana. Allahu Akbar, tiba-tiba putar balik ngadep sana. Ada enggak sah. Harus menghadap kiblat. Insyaallah ini gampang. Ya, insyaallah sudah paham semua kalau ini. Kemudian an la yaksida bi takbir ghairas shalah. Dia tidak boleh niat takbir kecuali untuk sholat. Dia niat Allahu Akbar, hadza maksudnya untuk sholat. Ya, bukan ketika perang Allahu Akbar. Hadza niatnya untuk apa? Untuk perang. Bukan untuk sholat. La yasihu takbirah. Tidak sah. La tasihu takbirah. Tidak sah. Takbirnya. Ya. Kemudian yang terakhir,
an yaqta'a hamzah akbar fayamtiku bil hamzah. Ini cetakannya yang salah atau saya yang salah baca? Anjak to'a hamzah akbar fayantiku bil hamzah. Dia menutupkan, dia mengucapkan dengan hamzah yang benar. Dengan Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa bilang Allah. Jadinya apa biasanya? Allah. Ya. Jadi Allah. Ada usahakan belajar untuk mengucapkan Allah yang betul. Ya. Apalagi ketika membaca Fatihah. Harus muro'ah, harus memperhatikan huruf-hurufnya. Jangan sampai salah. Ada bahaya. Berbahaya bisa membatalkan dari takbiratul ihram. Ya, insya Allah ada yang bertanyakan atau langsung ditutup. Mungkin ada pertanyaan. Fadol yang mau tanya, ya. Atau kalau ada pertanyaan, ditutup aja. Karena sudah jam 10, terlihat muka-muka lapar. Ya, sudah terlihat ini. Bilal kelaparan, ya. Terlihat muka-muka kelaparan sudah. Ada yang ditanyakan? Yang mana? Yang angkat kedua tangan. Gerakan. Itu gerakan lain dihitung. Tidak. Nanti dihitung. Ya, karena nanti disebutkan di fasal selanjutnya. Mana? Tak sadi ada awqatus shalah setelahnya. Setelah awqatus shalah. Niat. Suratul taqad, suratul qudwah, suratul jamaah. Fiatul kasir. Dah mana? Disebutkan dari bab selanjutnya. Mana bab selanjutnya ini? Kok tidak ada? Coba. Di sini langsung ketemu di sini. Ada tusannu raf'ul yadain. Terus setelah bab salat. Bab salat terus. An-niyat terus. Tusannu raf'ul yadain. Terus tidak. Yusannu raf'ul yadain fi arba'il mawadi. Disunahkan mengangkat tangan di 4 tempat. Yang pertama apa? Inda takbiratul ihram. Hukumnya apa terus? Sunnah. Ketika sunnah ada dihitung. Makanya ketika ngangkat tangan ada inda Ustadz Hasanuddin. Menurut beliau apa? Hada bisa yubtilus sholat, bisa membatalkan sholat. Ya, karena disebutkan apa? Di bab yusan raf'ul yadain, annal awwala minal mawadi'il lati yundabu lil musalli an yarfa'a fihi yadayhi waktu takbiratul ihram. Disunnahkan mengangkat tangan seorang musalli, orang yang sholat pertama kali adalah mengangkat tangan. Ada
hitung. Kalau termasuk hitungan sholat, berarti bukan sunnah. Seperti ruku, ya, paham insyaallah. Nah, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah habis dah. Habis ya, habis. Ini kata Habibidin sudah habis. Insya Allah kalau beliau sudah bilang habis, saya yakin semua paham. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.